Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih dengerin perempuan nih, dengerin. Wa muratan mata zawjuha wa taraka aitama fataqumu alaihim hatta yughniyahumullahu aw yamutu. Nih yang bakal dapat naungan arasy nanti di akhirat yang kedua golongan para janda. Nih dengerin janda nih. Seorang perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, ditinggalin anak yatim masih kriek-kriek. Tahu kriek-kriek, tahu gak? Kecil-kecil. Masya Allah. Lakinya mati, matanya melek sebelah. Udah bang, ayo ridho bang. Anak saya yang ngurusin bang. Lakinya lagi mati nyaut. Gua takut gua kawin lagi. Kagak bang. Rumahnya udah mati masih cemburuan, bayar hati. Udah kalau mati. Saya usap nih mukanya, meretnya kenceng ya. Oh. Masa orang mati begitu. Habis cemburunya kegedean, bininya orang bininya botok. Nih ibu-ibu yang dikasih nikmat kecantikan, itu kecantikanmu hanya untuk suamimu tersayang, Bu. Bu, jangan iya depan gua doang loh. Bu, yang tua jangan nyaut. Nih mudah-mudah aja. Kecantikanmu hanya untuk suamimu saja. Dia nggak ngirain Pak Ustadz. Rangsek aja rangsek. Tahu nggak rangsek? Maksudnya direjang. Bang, ayo udah dandan botok kayak gini ngapa kagak ngarain bae lo? Lu bu ketek. Makanya dandan boleh menor, boleh cakep, ketek preksa. Woi Ramadan. Ketek breng-brengan. Abis Pak Ustadz saya udah pakai kapur masih bentek juga kata orang dulu. Neng, kalau ketek lu bentek, tiap hari Jumat gasa-gasanya di dengkul. Kan gitu ya, zaman dulu ya. Syaratnya katanya. Jangan kata laki, kita punya teman keteknya bentek, kita marahin tuh temen yang begitu tuh. Ya asal ngobrol breng-brengan. Demen kan ayo? Punya teman keteknya bentak. Mana ngomong kagak jikat gigi. Nih ibu-ibu mari keteknya diperiksa nggak? Nih kalau ngaji ketek cium dulu. Kalau udah sedap baru berangkat. Kalau masih bau kalau masih bau comberan balik lagi mandi lagi. Dosa itu dosa. Dosa Bu. Bu. Kalau mau ngadepin suami yang wangi, pakai pakaian kayak bidadari. Masya Allah. Goyangin tuh laki lo. Masya Allah. Kan kebanyakan orang laki kenapa dia pamilis di mana baik diundang. Adela disamperin. Pengen lihat biduan goyang. Gue tahu laki nih. Gue juga dulu begitu. Makanya ibu kudu pada bisa goyang tuh. Sebelum ibu mau dipakai sama lakinya goyang dulu. Sawer tuh bang, sawer, bininya sawer. Sama recehan sekarung. Kewajiban ibu tuh. Jadi kecantikanmu, keindahan tubuhmu hanya untuk suamimu tersayang. Bang Madun namanya. Jangan sampai dia kawin lagi. Insya. Jadi janda yang ditinggal mati sama suaminya, dia ikhlas sampai mati. Tadi tuh, bang, ayah nggak bakal kawin lagi. Nggak ada laki kayak abang di dunia ini. Yang saya bentak diem, saya omelin diem. Saya kagak masak, abang kagak ngomel. Duit belajar dikasih saya semua. Saya nggak bakal bang kawin lagi. Saya kagak bakal mau kawin sama codot sama kampret bang. Tahu nggak lanang codot lanang kampret? Tahu nggak? Ngeret lu loh. Waktu belum kawin tenang neng, kontrakan abang banyak neng, di Cinere ada neng, di Gandul ada kontrakan abang, tanah abang juga luas neng. Itu omongan kampret, omongan codot, awas jangan ketarik lo. Kalau mau kawin sama kiai, kiai dede, no kiai dede,
gue mau udah punya bini. Kayak dedek, no. Begitu, ya Bu. Jadi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, cakep padahal. Nggak gempor, nggak pencor, nggak gagu, kagak buta, kagak picek. Cakep, cantik, pokoknya kembang Ciputat. Camat lu pada datang. Talil paling banyak talil, orang cakep bininya. Kan rata-rata kalau bini cakep yang nyelawat banyak. RT RW kompromi, TW kira-kira siapa duluan nih yang bakal dapet? Hai deh. Lebih orang dintet. Ada lagi yang lebih ekstrim. Si anu bininya bodoh amat ya. Kapan lakinya mati? Bu mampus. Oh, zaman sekarang tuh gitu tuh. Makanya Bu jangan suka pamer-pamer kecantikan, kalau kemana-mana kekurub loh. Makanya pakai cadar tuh bagus tuh Bu, pakai cadar kalau kemana-mana cakep itu. Jerawat nggak kelihatan, jigong kagak. Iya, dalam rangka menjaga kehormatan suami. Sebab ibu kalau udah menikah emang surga ibu di mana? Di telapak kaki suami, biar laki lu kayak bonteng juga. Ya kan laki kalau kayak bonteng, cakep pakai jelek kagak, pendek kagak, kuntet kagak, udah begitu. Tetap suami menghormati, muliakan. Yang penting kan dia nyari duitnya pintar, bener gak? Daripada kayak Arjuna nganggur, lu makan tuh kumisnya. Mendingan kayak bonteng, biarin. Ya, laki kayak bonteng mah bang, jangan tidur dalam, di luar aja ya, sambil jagain takut babi ngepet liwat. Mau. Iya, tadi tuh yang kata bininya, bang, saya emang gak bakal kawin lagi bang, sampai sama abang, sampai saya mati juga. Kagak ada laki yang kayak abang, kagak pernah ngomel. Seneng gak Bu? Seneng gak? Duit sama baik dikasih, bininya semua dibentak, diam sama bininya. Waduh. Cuman kadang-kadang perempuan brengsek juga sih. Punya laki udah baik kayak gitu, lakinya dianggapnya kebok sama dia. Pergi kemana-mana, kalau pulang dari mana mama, mau tahu aja. Laki dibentak mati. Kalau punya suami udah baik kayak gitu Bu, Masya Allah Bu, itu anugerah yang besar dari Allah Subhanahu. Ibu harus lebih hati-hati. Walaupun dia dijolimin sama ibu, dia diam, tapi hatinya berkaitan kepada Allah. Ya Allah, istriku segitu teganya kepada saya, ya Allah. Malaikat datang buru-buru, ada apa bang? Ada apa bang? Enggak malaikat, hati saya sedih. Ngomong. Disuruh apa juga saya mau, cekek ya. Jangan malaikat, jangan dicekek. Malaikat aja kasihan malah kayak begitu tuh. Bu, jika ibu punya suami kayak tadi, muliakan, hormatin. Panggilnya jangan pakai abang, panggil AA, papa, ayam beb. Masya Allah. Udah hormat, kalau mau kemana-mana berangkang. Cium kakinya, ayah mau pergi ngaji, Neng mau nyuci kaki AA dulu, biar Neng berkah. Begitu bodohnya. Kalau punya laki kayak tadi tuh, yang domelin dia baik, suruh nyuci mau, suruh jemur mau, tidur di luar mau, duit dikasih semua. Udah ibu kudunya takut setakut-takutnya. Sebab kalau dia udah gerendeng hatinya, malaikat yang datang tadi itu malaikat nawarin. Kalau abang suruh cekek bininya, saya cekek sekarang juga, kata malaikat. Tuh, wali tuh bini yang begitu, wali tuh. Waliun min auliya illa, hati-hati tuh malaki kayak begitu. Sama juga bapak, kalau punya bini diusir kagak mau pergi. Bapak mati, rumah udah kagak mau pergi kemana lagi, mau laki bego juga sih, dikit-dikit ngusir. Kalau hujan malah nanyain, malu mana malu, bilangin malu minggat kata. Domelin malaki paling nangis doang. Ini umpamanya lakinya belagu-lagu, dibilangin sama temennya, no laki lu no lagi mojeng-mojengin wadon. Nah emang laki gua ojek kagak. Nyautinnya enak. Laki lu nyawer, biarin duitnya ini. Masya Allah bapak, seneng gak pak? Lebaran kagak pengen beli apa-apa, udah bang, ayah mah beli ini baju di kaki lima aja, ayah mah bang lah. Ayah mah yang penting lebaran bisa ke rumah mertua, ke rumah emak, jarak kuburan engkong, ayah mah udah cukup bang. Masya Allah, seneng gak laki itu punya bini kayak gitu? Seneng gak?
Saking senengnya lakinya, Neng, orang-orang dibeliin baju semeter 2 meter, lu gue beliin 15 meter nih Neng. Bahan sutra, bukan kain putih. Masya Allah. Lakinya belagu-lagu dia sabar, lakinya macem-macem sampai lakinya ngomong galak, sabar sampai bang. Jangan ngomong kasar kayak gitu, hati ayah nyer-nyeran bang. Terus kalau hati ayah pakai ring bang, kalau ring udah 3 kan ayah mati bang. Biar lakinya ngomongnya galak, dia tetap lemah lembut. Ada nggak di sini perempuan yang kayak gitu? Ada apa enggak? Insya Allah ada, amin. Insya Allah. Tadi saya bilang mau kesel bagaimana juga itu suamimu, bener nggak? Mau kesel bagaimana juga itu istri kita pak. Istri dan suami ibarat dua jiwa yang terbelah, bener nggak? 2 jiwa yang terbelah, sukma dan ruh. Masya Allah. Jadi ini ngomong-ngomong janda semua. Nih kabar baik tuh untuk janda tuh, udah anak aja rawatin lo. Kalau kelas-kelas begini paling yang nawarin codot. Udah jangan. Udah anak bayi rawatin anak. Masya udah. Kalau kawin dapetnya codot sama kampret. Abis dinyot, abis. Ya kan codot kalau makan jamu habis tuh saripati dimakan, dibuang sama codot ya. Udah pada pecah tuh jamu. Udah bu, anak aja urusin. Sholat tahajud yang rajin. Di mana ngaji, pengajian datang. Mau punya duit mau kagak, emang ustadz guru nanyain duit. Paling kardus jalan. Ibu ya, kardus jalan sama di kampung saya itu pinter, cepat 5 kali muter kardus. Bener nggak? Emang kudu pinter jadi Ramadan mah. Masya Allah. Jadi perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, Masya Allah, dia rawatin tuh anaknya sehingga Allah memberikan keberkahan, sehingga menjadikan dia kaya. Sampai dia rawatin anaknya sampai anaknya meninggal sampai udah pada tua lah kira-kira begitu, dia kagak kawin lagi. Itu yang nanti bakal dapat naungan arasnya Allah Subhanahu. Bagaimana kalau janda ganjang? Bukan janda ganjang, punya laki aja udah ganjang nih. Ada dari sini potongannya begitu. Laporin pak, laporin camat. Ya kalau janda ganjeng pantas di janda. Orang lagi nyari lelenjing. Tahu lenjing gak bu? Ulegan. Dia pantas juga di janda, ganjeng juga pantas. Ulegannya udah pergi, ulegannya. Lah kalau punya laki, mau ganjeng nyari dulu ulegan siapa? Ulegan laki juga punya, ada. Dek. Tetap walaupun udah jadi janda, anak urus. Gak enak pun. Anak 5 datang bulan Muharram, 5-5-nya dapat gope, masing-masing gope. Udah berapa? Udah 2,5 juta ya. Emaknya lagi masukkan 2 apa? Gope, udah 3 juta. Muludan dapat lagi, bulan puasa panen. Malah yang bocah kecil susah yang punya bapak maka ada nyenggol-nyenggol tuh. Tuh jadi anak yatim untung tuh, bener gak? Udah banyak aja berdoa, doanya yang kencang. Kalau malam ya Allah, lurah biar pada kemari, camat biar pada kemari, orang-orang kaya biar pada kemari, pada kasihan sama saya. Tuh begitu doanya. Orang kaya doain biar dia pada datang ke rumah ngasih duit, amin ya Rabbal. Orang kaya jangan disumpahin. Ini acara ini kalau gak ada orang kaya kagak jadi, bener nggak? Emang enak miskin semua? Itu kagak enak. Ya mau muludan ribet nyari dana, orang gak ada yang kaya melarat semua. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Alhamdulillah. Jadi beruntung janda-janda yang ditinggal wafat oleh suaminya, sehingga dia merawat anaknya, sehingga Allah kasih berkah hidupnya sampai anaknya dewasa, sampai meninggal itu janda bakal dapat naungan surga. Janda seperti itu nanti akan berbaris di surga bersama Rabi'atul Adawi. Itu Rabi'atul Adawi ya bu, janda super.
high class. Masya Allah, bidadari surga yang turun ke dunia, Rabi'atul Adawiyah. Yang ngajakin nikah siapa? Imam Hasan Al-Basri, imam besar. Bukan imam besar Egyptia, bukan. Imam besar, imamnya umat Islam. Tapi Syekh Hasan Basri tanya begini, wahai Tuan Syekh, kau boleh jawab pertanyaanku. Aku akan mau menjadi istrimu. Di antaranya apa pertanyaanku? Kalau kau bisa jawab, aku bersedia tanpa mahar apapun. Begitu. Apa pertanyaannya, wahai janda botok? Ya orang cakep kan kuliah malam baik. Karena orang cakep mah lagu apa juga pantas. Ngomong kolokan pantas, ngomel pantas, tidurnya aja botok. Jangan ditanya kalau orang jelek bagaimana, nggak usah diomongin. Wahai Tuan Syekh, semua manusia akan mati. Dan ketika mati masuk ke alam kubur akan ditanya oleh dua malaikat Munkar Nakir, apakah Rabi'atul Adawiyah termasuk janda yang bisa menjawab atau tidak pertanyaan Munkar Nakir? Wah, kata Hasan Basri, aing teu nyaho. Wah, nggak tahu saya, itu urusan kamu dan Allah nanti. 1-0. Ada lagi nih pertanyaan yang kedua. Wahai Tuan Syekh, janda Rabi'atul Adawiyah sesudah bangkit dari kubur akan dihisab di yaumil mahsyar. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Semua manusia akan dihisab. Mulut Rabi'atul Adawiyah dikunci, tangan Rabi'atul Adawiyah akan yang berbicara, kaki yang menjadi saksi. Apakah Rabi'atul Adawiyah termasuk orang yang ringan hisabnya atau berat hisabnya? Tenyaho, nggak tahu juga. Ya udah, kalau begitu sorry ya. Kalau begitu saya tolak lamaran Tuhan. Saya mau fokus ibadah kepada Allah Subhanahu. Itu yang ngajakin kawin konglomerat. Kalau janda sini bagaimana? Jengit bisa, pantatnya jengit. Masya Allah, anu gitu genit gitu genit, dijingkrakan, hore. Ada yang ngajakin kawin, bos Alfa. Agak tahu mah supir Alfa. Bu, mana janda? Bu, alhamdulillah. Iya, udah, jangan kawin lagi udah. Kecuali yang masih muda. Tapi yang masih muda, kalau yang masih muda, kalau emang yang meninggal lakinya soleh, nggak usah kawin lagi. Takutnya dapat codot lagi bayi lo. Kecuali suaminya meninggal, lakinya yang pertama itu setan krera brengsek. Tahu nggak? Setan krera brengsek, haram jadah. Udah, pokoknya laki jahat lah. Boleh ibu kawin lagi. Siapa tahu dapat orang soleh. Itu boleh. Sebab suami itu adalah imam. Lah orang cakep dipimpin sama preman, kira-kira beres apa kagak? Bisa bertato jadi anak pang urusannya, bener gak? Lo orang jelek aja dirawatin Ustaz jadi botok. Lo orang cakep dirawatin sama orang brengseknya jadi jelek. Agak mandi-mandi biar cakep juga. Bener apa bener? Masya Allah. Hidup janda. Mohon maaf. Syukran wa dumtum fi khairin wan najati wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana MC?